كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita di majelis ilmu yang mulia ini, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah akidah yang begitu penting, yaitu tentang man huwa waliyullah. Siapa itu sebenarnya yang disebut dengan wali Allah? Kenapa ini kita bahas, ikhwatillah? Karena di zaman kita mulai mengalami pergeseran makna yang jauh. Banyak orang-orang awam memahami wali Allah itu mereka yang punya kesaktian. Banyak orang-orang awam yang memahami kalau dia wali Allah berarti dia harus punya ilmu sakti. Padahal gak ada satupun. Nanti Anda bawakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka berpendapat wali Allah itu harus punya kesaktian. Gak ada satupun para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mendefinisikan wali Allah itu harus punya kesaktian. Maka ini yang harus diluruskan. Wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang enggak mati kalau dibacok gitu ya, bukan orang yang dia bisa menghilang ke sana kemari, bukan. Maka kita akan bawakan definisi wali Allah menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Anda bawakan sekitar 4 definisi yang dibawakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Gak ada satupun di antara mereka yang mendefinisikan wali Allah itu orang yang punya kesaktian. Yang pertama, Al-Hafiz Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir yang terkenal, Tafsirul Quranil Azim. Beliau ketika mendefinisikan siapa itu wali Allah, beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Kata Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Ta'ala, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak akan merasa takut nanti pada hari kiamat, dan mereka juga tidak akan bersedih. Sifatnya kata Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ana bawakan perkataan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yukhbirullahu ta'ala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun kama fassara rabbuhum fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Ini kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ulama tafsir madhab Syafi'i. Tapi lihat bagaimana beliau mendefinisikan siapa itu wali Allah. Kata beliau,
Allah Ta'ala memberikan kabar dalam ayatnya ini, sesungguhnya wali-wali Allah itu orang yang beriman dan juga bertakwa. Maka beliau membuat kaidah, siapapun mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka merekalah wali-wali Allah. Siapapun mereka yang beriman dan bertakwa, maka merekalah wali-wali Allah. Maka hari ini banyak orang yang keliru. Mereka pengen jadi wali Allah, tapi kok carinya ilmu-ilmu sakti. Carinya ilmu supaya kebal ketika dibacok pedang. Carinya ilmu supaya bisa ngilang. Carinya ilmu supaya bisa terbang. Makanya anak katakan di awal, nggak ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mendefinisikan wali Allah itu harus punya kesaktian. Ini definisinya siapa? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Tafsirul Qur'anil Azim. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir yang paling terkenal, bapaknya ulama tafsir yang pertama membukukan kitab tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran. Ketika beliau menafsirkan ayat ini juga, surah Yunus ayat 62 dan 63, beliau mengatakan, ba'da an dzakara aqwalan katsiratan fi ta'rifi awliyaillah, setelah beliau menyebutkan definisi-definisi para ulama tentang makna wali-wali Allah itu, kemudian beliau berkata, Ibnu Jarir At-Tabari, was-shawab minal qawli fi dzalik, pendapat yang benar tentang makna wali Allah itu adalah, yakni waliyullah man kana mu'minan taqiyan. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, wali Allah itu adalah siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini definisinya para ulama ahlus sunnah tentang makna wali Allah Ta'ala. Jadi hari ini kaum awam dibuat keliru karena pendapat-pendapat orang-orang yang sembarangan mendefinisikan wali Allah ini, akhirnya mereka ikut-ikut cari kesaktian-kesaktian. Padahal wali Allah itu tidak harus mereka punya kesaktian, karena yang jadi ukuran apa? Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik, kemudian pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besarnya mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Bukhari. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika beliau mendefinisikan man huwa waliyullah? Kata beliau, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, waliyullah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah al-mukhlisuna fi ibadatih. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas beribadah hanya untuk Allah saja. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah saja. Kemudian juga kata beliau, ya, waliyullah al-mukhlisu fi ibadatihi, orang-orang yang ikhlas beribadah hanya untuk Allah Ta'ala, wa huwa alladhi hafadha a'malas salihat, orang-orang yang senantiasa menjaga amal-amal saleh. Ini parameternya wali Allah. Mereka jaga amal-amal saleh dan mereka ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala.
Inilah definisi wali-wali Allah menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, al-waliyyu huwa, wali Allah itu bi an yuhibba ma yuhibbu wa tubghidha ma yubghidu wa tuwaliya man yuwali wa tu'adiya man yu'adi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wali Allah itu adalah mereka yang mencintai apa yang Allah cintai, mereka yang membenci apa yang Allah benci, mereka yang menyayangi siapa yang Allah sayangi, dan mereka yang memusuhi siapa yang Allah musuhi. Karena mereka punya kedekatan dengan Allah Ta'ala, maka mereka selalu selaras. Yang Allah benci mereka benci, yang Allah cintai mereka cintai, yang Allah sayangi mereka sayangi, yang Allah musuhi juga mereka memusuhinya. Maka lihat bagaimana definisi para ulama Ahlus Sunnah tentang man huwa waliyullah. Siapa itu sebenarnya wali-wali Allah Ta'ala. Maka di sini antum lihat kan, nggak ada para ulama Ahlus Sunnah yang mendefinisikan waliullah itu harus punya kesaktian. Betul, memang ulama Ahlus Sunnah mengakui bahwasannya wali-wali Allah itu menerima yang namanya karomah, tapi tidak menjadi syarat. Kalau dia wali Allah, maka dia harus dapat karomah, nggak harus. Nanti kita jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan wali Allah ini. Ya. Kemudian juga ikhwah, yang patut diluruskan juga pemahaman orang-orang awam sebagiannya, ada yang meyakini derajatnya wali Allah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Ini perkataan yang batil, yang disepakati para ulama Ahlus Sunnah. Derajat Nabi dan Rasul lebih utama, lebih tinggi daripada wali-wali Allah. Anda bawakan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah ini. Kata beliau, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihimus salam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Kata beliau, sudah sepakat para ulama Ahlus Sunnah, kita tidak akan mengutamakan wali Allah daripada para nabi dan rasul. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah sepakat seorang nabi dan rasul lebih utama daripada seluruh wali-wali Allah. Ini kaidahnya Allah. Satu orang nabi lebih utama daripada seluruh wali-wali Allah. Karena Nabi dan Rasul mereka pilihan Allah. Anda pernah sampaikan, Nabi dan Rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Masih ingat nggak itu apa saja yang dimiliki keistimewaan Nabi dan Rasul? Yang pertama, mereka mendapatkan wahyu dari Allah, yang manusia lain nggak dapetin ini. Yang kedua, mereka memiliki mukjizat, yang ini juga nggak dimiliki selain Nabi dan Rasul. Yang ketiga, tanamu qulubuhum wala tanamu a'yunuhum. Kata Rasulullah, para nabi dan rasul itu kalau tidur, mata-mata mereka tidak tidur. Afwan, salah.
Maksudnya mata mereka tidur tapi hati-hati mereka tidak tidur. Jadi para nabi dan rasul, mata-mata mereka mungkin tidur tapi hati-hati mereka tidak tidur ketika mereka tidur. Kalau antum kalau lagi tidur, mata dan hatinya kan tidur. Tapi kalau nabi dan rasul, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Yang keempat, para nabi dan rasul, ya, kata Rasulullah, ahya'un fi kuburihim, mereka hidup di dalam kubur-kubur mereka dan mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Tapi antum jangan salah paham, mereka hidup di dalam kubur, mereka itu kata sebagian ulama sholat. Karena nabi dan rasul nggak bisa lepas dari berzikir kepada Allah. Dan sudah beda dunia. Mereka para nabi dan rasul kalau sudah wafat, mereka nggak bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Jadi maksudnya mereka hidup di kuburan-kuburan mereka, mereka hidup dalam keadaan sholat karena mereka nggak bisa lepas dari zikir kepada Allah. Yang kelima, kekhususan dan keistimewaan nabi dan rasul, mereka dikuburkan di tempat di mana mereka diwafatkan. Mereka dimakamkan di tempat di mana mereka diwafatkan. Itulah kenapa para nabi dan rasul mereka dimakamkan di tempat di mana mereka wafat. Ya, nah ini kekhususan yang nggak dimiliki oleh selain nabi dan rasul. Katanya ulama ahlus sunnah sepakat derajatnya nabi dan rasul lebih utama daripada wali-wali Allah. Bahkan siapa yang mengingkari itu, ya, kata para ulama ahlus sunnah, wa man za'ama anna waliyallahi afdal min anbiya'illah faqad kafar. Siapa yang meyakini wali Allah lebih utama daripada para nabi dan rasul, maka dia telah kufur. Karena ini kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini yang harus juga diluruskan, bahwasannya para nabi dan rasul derajatnya lebih utama daripada para wali-wali Allah. Kemudian para ulama menjelaskan apa itu syaratnya wali-wali Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka itu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, maksudnya ikuti Rasulullah. Kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti Rasulullah. Wali Allah, orang yang cintanya begitu besar kepada Allah, maka tandanya apa? Mereka akan senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah. Kalau ada orang mengklaim dirinya wali Allah tapi jauh dari sunnah Rasulullah, itu bohong. Karena Allah sudah jelaskan ini sifatnya wali Allah. Wali Allah itu orang yang cintanya begitu besar kepada Allah, dan bukti orang itu cinta kepada Allah apa? Dia ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan malah meremehkan sunnah. Ah, itu kan sunnah. Ah, itu kan cuma sunnah. Gimana mau jadi wali Allah kalau segala yang sunnah dia tinggalkan? Padahal bukti cinta kepada Allah, seseorang itu memelihara sunnah-sunnah Rasulullah. Dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah,
yang sudah kita khatamkan itu pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Kata Allah Ta'ala, siapa yang memusuhi wali-waliku maka aku akan memusuhinya. Dan Allah jelaskan siapa itu walinya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dia mendekatkan diri kepadaku dengan dia menjaga amalan-amalan yang aku wajibkan untuknya. Berarti apa cirinya wali Allah? Dia jaga perkara-perkara yang Allah wajibkan. Salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki dia jaga, puasa Ramadan dia jaga, membayar zakat dia jaga, pergi haji dia jaga, begitu juga berbakti kepada orang tua, semua yang wajib dia jaga. Maka itu salah satu yang Allah sebutkan dalam hadis ini, itu cirinya wali Allah. Nggak sampai di situ. Kata Allah Ta'ala, wa ma yazalu abdi, tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah kepadaku kecuali aku akan mencintainya. Kalau aku sudah cinta, kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia dengar, penglihatannya yang ia lihat, tangan yang ia gunakan. Maknanya semuanya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Dia dengar hanya yang baik-baik saja, dia lihat hanya yang baik-baik saja, dia menggunakan tangannya untuk yang baik-baik saja. Maka itu wali Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya dengan cara tadi, menjaga amalan wajib, senantiasa memelihara yang sunnah, itu wali Allah. Hari ini kan makna wali Allah begitu bias, menyimpang sekali. Orang gila kok disebut wali Allah, ya. Jadi ini kita subhanallah, ya, dipalingkan dari makna yang sebenarnya, ya. Bagaimana mungkin orang gila jadi wali Allah sementara mereka ngerjain yang wajib tidak? Enggak. Apalagi mereka memelihara yang sunnah tidak. Mereka sudah lepas kewajiban syariatnya, maka bagaimana dianggap sebagai wali Allah? Dan gak ada kitab-kitab ahlus sunnah yang mengatakan bahwa orang itu kalau sudah sampai tingkat wali dia akan menjadi gila. Antum cari dalam tulisan-tulisan para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, nggak akan ada itu yang nulis seperti itu. Ya, hari ini kan masyarakat, ya, banyak, ya, dikelabui dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab mengatakan orang gila itu wali, la haula wala quwwata illa. Ya, nggak ada satupun ulama ahlus sunnah yang menyatakan bahwasannya kalau dia sudah gila, itu tingkatan walinya sudah tinggi. Ya, maka lihat ya, ini yang patut diluruskan bahwasannya syarat orang jadi wali Allah tadi, dia jaga amalan wajib, dia ikuti Rasulullah, dan dia pelihara sunnah-sunnah Rasulullah. Ini yang jadi ukurannya bahwasannya dia adalah wali Allah. Tadi ayatnya sudah jelas, surah Yunus ayat 62-63, sifatnya wali Allah dua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa yang menjaga kesempurnaan imannya, dia jaga ketakwaannya, maka dia adalah wali Allah walaupun dia nggak punya kesaktian. Maka
Makanya sudah jelaskan di awal. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menjelaskan semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu wali-wali Allah walaupun mereka nggak punya kesaktian. Karena kenapa? Mereka jaga iman dan ketakwaannya selalu. Antum pernah dengar kisah-kisah aneh dari Imam Abu Hanifah nggak? Ada kisah-kisah aneh, Abu Hanifah bisa terbang lah, Imam Abu Hanifah bisa ngilang lah. Pernah dengar antum riwayatnya? Gak ada. Tapi mereka dianggap wali Allah karena kenapa? Menjaga iman dan ketakwaannya. Mereka selalu jaga dirinya dari perkara-perkara maksiat dan yang haram. Karena Anda ceritakan bagaimana waroknya Imam Abu Hanifah. Beliau rela gak makan daging selama 7 tahun. Gara-gara apa? Beliau dengar ada kambing yang hilang dari Baitul Mal. Beliau gak berani beli kambing di pasar. Karena beliau takut kambing yang dijual di pasar itu kambing yang hilang dari Baitul Mal. Ada nggak antum yang waroknya kayak gitu? Ini wali Allah baru menjaga perutnya dari segala yang haram termasuk yang syubhat sekali. Walaupun nggak punya kesaktian, tapi lihat ya ketakwaannya, keimanannya sampai dia tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ini wali Allah. Ini kok wali Allah maksiat? Ya. Makanya nanti kita jelaskan ya dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan wali Allah itu tidak lepas dari kewajiban syariat. Karena muncul juga kan pemahaman, oh dia mah udah sampai wali Allah, makanya sholat nggak wajib. Maka ini pemahaman yang menyimpang. Nggak ada, wali Allah tetap dia berlaku untuknya kewajiban syariat. Dia tetap wajib sholat 5 waktu, dia tetap wajib puasa Ramadan, dia tetap wajib bayar zakat, dia tetap wajib pergi haji. Gak ada yang gugur kewajibannya setelah dia jadi wali, tetap berlaku itu. Termasuk juga bukan berarti karena wali Allah dia bebas melakukan maksiat, gak ada. Ya, nah ini pemahaman yang salah juga. Oh dia mah biarin aja zina. Orang dia sudah sampai wali Allah. Oh dia mah biarin aja sama perempuan yang bukan mahram, dia sudah wali Allah. Gak ada itu. Itu bukan wali Allah, wali syaitan yang kayak gitu. Ya, gak ada yang namanya wali Allah dia gugur dari kewajiban syariat, dia tetap berlaku untuknya tentang kewajiban-kewajiban syariat yang Allah bebankan kepadanya. Nah ini ya, sifatnya wali Allah beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Taib, kemudian ada hukum-hukum yang berkaitan tentang wali Allah ini. Anda katakan tadi, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip kita mengimani wali-wali Allah itu sebagiannya mendapatkan karomah dari Allah. Apabila memang itu berasal dari berita-berita yang sahih dan perawi-perawinya terpercaya. Ini juga yang dikatakan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, kata beliau, wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha anit thiqati min riwayatihim. Kata beliau, kami ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami mengimani segala yang datang dari karomah-karomah para wali apabila berasal dari riwayat-riwayat yang sahih dan para perawinya terpercaya. Jadi betul-betul riwayatnya berasal dari riwayat yang sahih, bukan dongeng-dongeng, bukan cerita-cerita dusta, tapi memang berasal dari para perawi-perawi yang sahih, yang thiqat, terpercaya.
Kenapa ulama membawakan masalah ini dalam hal akidah? Karena ada sebagian kelompok muslim yang mengingkari karomah wali-wali Allah. Sebaliknya ada yang bersikap berlebihan kepada wali-wali Allah. Sampai mereka mengatakan ada wali Allah yang bisa mengatur alam semesta ini. Ini gulu, berlebihan. Ada yang menyebutnya wali kutub, ada yang menyebutnya wali majdub lah, ya, yang mereka katanya menjaga kelancaran di muka bumi ini. Nauzubillah. Mereka samakan makhluk dengan perbuatan Allah Ta'ala. Makanya Ahlus Sunnah berada di pertengahan ini. Mereka tidak bersikap gulu berlebihan kepada wali-wali Allah. Di satu sisi mereka tidak mengingkari karomah-karomah untuk wali Allah. Ahlus Sunnah di pertengahan. Mereka meyakini adanya wali Allah dan sebagian mereka dapat karomah, tapi mereka tidak berlebihan di dalam mensikapi wali-wali Allah tersebut. Mereka tetap makhluk. Mereka derajatnya tetap di bawah Nabi dan Rasul. Maka ini yang harus diluruskan, karena sebagian juga kaum muslimin di zaman kita kok mereka begitu mengkultuskan wali-wali Allah, berlebihan menyikapi wali-wali Allah, yang akhirnya mereka menempatkan wali-wali Allah itu seperti derajatnya Tuhan, derajatnya Rabb. Na'udzubillah. Ini bisa masuk ke dalam kekufuran kalau sudah menempatkan makhluk seperti Rabb-nya. Makanya disebutkan di sini hukum-hukum yang berkaitan dengan wali Allah Ta'ala. Yang pertama, anna waliyallahi ta'ala ghairu ma'sum. Wali-wali Allah walaupun mereka beriman dan bertakwa, mereka tidak maksum. Apa artinya tidak maksum? Apa artinya tidak maksum? Mereka terkadang jatuh kepada kesalahan. Makanya perkataan-perkataan mereka pun 100% nggak boleh kita terima. Ukurannya apa? Lihat perkataan orang itu selaras tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kenapa ulama Ahlus Sunnah mengatakan wali Allah itu tidak maksum, agar orang-orang itu tidak 100% ngikutin dia. Sebagaimana perkataan Imam Malik kan? Kata Imam Malik rahimahullah, kullu kalamin man fil ardi yuqbalu wa yurad. Setiap perkataan siapapun di muka bumi ini, selama dia makhluk Allah, dia bisa diterima dan dia bisa ditolak. Illa kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perkataan itu berasal dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat-riwayat yang sahih. Maka walaupun dia wali Allah, kita nggak boleh menerima perkataannya 100% karena tadi mereka itu bukan orang yang maksum. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, laisa lahu khususiyati fi syariah. Wali-wali Allah itu tidak memiliki ciri-ciri khusus dan bukan merupakan syarat wali-wali Allah itu memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya wali Allah itu selalu pakai sorban, wali Allah itu nggak pernah pakai kaos, wali Allah itu nggak pernah naik motor, nggak ada itu ciri khususnya. Wali Allah itu nggak makan nasi, nggak ada. Ya, kalau nggak makan nasi makannya apa? Ya, roti kayak orang barat. Ya, nggak ada ciri-ciri khusus itu. Ya, namanya wali Allah biasa saja. Ya, dia makan nasi, dia minum air putih. Ya, nggak ada ciri-ciri khusus. Ya, maka nggak boleh seseorang mengatakan, oh dia nggak makan nasi berarti wali Allah nih. Ya,
Bisa aja mungkin gulanya tinggi, jadinya nggak makan nasi. Ya, jadi jangan langsung katakan, oh ini wali Allah nggak makan nasi. Ya, oh ini wali Allah nih nggak pernah pakai kaos. Ya, maka nggak bisa, nggak ada ciri-ciri khusus secara zahir bagi wali-wali Allah tersebut. Ya, ini hukum yang kedua. Yang ketiga, bukan menjadi syarat wali Allah itu menjaga wirid-wirid tertentu. Ini juga yang harus diluruskan, ya. Oh, kalau dia wali Allah jaga wiridnya 1000 kali. Oh, dia wali Allah wiridnya 1.000.000 kali, nggak ada. Ya, nggak ada dalil yang menyebutkan itu. Yang ada dalil apa? Mereka jaga kesempurnaan iman dan ketakwaan, itulah wali Allah. Jadi bukan menjadi syarat mereka menjaga wirid-wirid tertentu, apakah itu 1000 kali, 100.000 kali, nggak ada dalilnya. Kalau dia wali Allah, dia harus jaga wirid ini, nggak ada. Tidak ada dalil yang menyebutkan itu, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, tadi Ana sempat singgung, wali Allah itu tidak gugur kewajibannya terhadap syariat, maka dia tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai seorang mukmin, dan dia tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah. Maka wali Allah bukan berarti sholat sudah nggak wajib, puasa sudah nggak wajib. Ya, ini wali syaitan, bukan wali Allah. Rasulullah saja sampai akhir hayatnya tetap sholat. Itu Nabi, apalagi wali yang derajatnya di bawah para nabi dan rasul. Ya, maka sebetulnya kan secara logika saja nggak masuk akal ya. Kok bisa ada wali Allah yang dianggap dia nggak wajib sholat lagi, dia nggak wajib puasa lagi? Rasulullah sampai beliau sakit jatuh bangun tetap sholat di akhir hayatnya dalam keadaan sakit. Ya, ini orang dianggap wali Allah kok seenaknya ninggalin sholat 5 waktu. Na'udzubillah. Secara logika akal sehat saya itu sudah nggak bisa diterima. Rasulullah sampai sakit jatuh bangun jaga sholat 5 waktu, kok tiba-tiba ada orang yang mengklaim dia wali Allah, sholat sudah nggak wajib lagi baginya. Maka ini sebuah kekeliruan yang fatal, ya. Yang jadi masalah ada aja lagi yang jadi pengikutnya gitu, ya. Akal sehatnya tuh di mana gitu? Ada aja kok yang jadi pengikutnya. Nauzubillah. Ya. Nah, ini karena keterbatasan orang itu, mereka hanya sekedar menerima saja, mereka nggak bisa membaca literatur para ulama. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang kelima, yang kelima, ikhwah, wali Allah itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Gak ada wali Allah, jangankan wali Allah, ikhwah, Nabi dan Rasul yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, mereka nggak tahu perkara-perkara ghaib. Makanya dalam Al-Quran di beberapa ayat Allah suruh Rasulullah kan berkata, Kul, katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainillah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak mengetahui perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, aku juga nggak mengetahui perkara-perkara ghaib. Makanya Rasulullah dalam beberapa ayat disuruh Allah, katakan aku nggak tahu perkara-perkara ghaib. Anda pernah ceritakan ke antum kisah hilangnya kalung Aisyah kan? Pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bersama para sahabat
ternyata Aisyah ngadu kalungnya hilang. Rasulullah berhenti sejenak. Beliau suruh 1 hari kita cari di sini. Padahal itu tempat nggak ada air sama sekali. Tapi hikmahnya disitulah turun ayat tentang tayamum. Sudah 1 hari 1 malam mereka cari nggak ketemu, kata Rasulullah, sudah kita pulang saja ke Madinah. Ketika unta-untanya berdiri, nggak taunya kalungnya Aisyah didudukin unta. Rasulullah nggak tahu. Ontanya nggak bilang lagi sama Rasulullah. Ya, itu kan bukti jelas bahwasannya Rasulullah pun yang paling dekat nggak tahu perkara ghaib, apalagi wali-wali Allah yang derajatnya di bawah para nabi dan rasul. Ya, kita bahas 5 dulu insyaallah. Tentang 3 Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifatnya wali Allah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka siapapun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali-wali Allah Ta'ala. Kita lanjutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang wali Allah ini. Tadi sudah kita bahas sampai 5 ya. Yang pertama apa tadi? Wali Allah itu tidak maksum, maka tidak bisa menerima perkataan mereka 100% karena kadang mereka pun jatuh dalam kesalahan. Yang kedua, bukan syarat wali Allah itu memiliki ciri-ciri khusus secara zahirnya. Yang ketiga, bukan menjadi syarat wali Allah itu memiliki wirid-wirid tertentu, zikir-zikir tertentu, tapi mereka harus menjaga kesempurnaan iman dan ketakwaan. Yang keempat, wali Allah itu tidak gugur kewajibannya terhadap syariat dan tetap tidak boleh melakukan maksiat kepada Allah. Yang kelima, wali Allah itu tidak memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara ghaib, karena mereka adalah makhluk biasa, hanya mereka diberikan kedekatan kepada Allah, tapi tetap mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu ghaib. Kita lanjutkan yang keenam, hukum-hukum yang berkaitan dengan wali Allah ini. Yang keenam, bukan merupakan syarat wali Allah itu harus memiliki kesaktian tadi. Bukan merupakan syarat wali Allah itu harus orang sakti, bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, bisa menghilang. Itu nggak jadi syarat. Karena kita sebutkan berapa banyak wali-wali Allah Ta'ala yang mereka ulama, tapi mereka tidak ada berita-berita tentang kesaktian mereka. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, wali Allah. Tapi nggak ada riwayat-riwayat Abu Bakar bisa terbang lah, Abu Bakar nggak kuat dibacok lah. Ya, ini aneh kalau ada orang mencari kesaktian-kesaktian supaya mereka dianggap sebagai wali Allah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, idza ra'aita ahadukum man yatiru fil hawa wa man yasiru 'alal ma. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, maka jangan cepat-cepat dia mengatakan itu wali Allah. Tapi lihat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Walaupun dia sakti, dia bisa terbang, dia bisa ngilang, tapi kalau nggak sholat, jangan anggap dia wali Allah.
Karena wali Allah itu ukurannya dia beriman dan takwa kepada Allah, bukan dilihat dari dia punya kesaktian. Nah ini yang keenam, bukan merupakan syarat wali Allah itu memiliki kesaktian. Yang ketujuh, wali Allah yang Allah berikan karomah kepadanya, dan karomah wali Allah tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang. Karomah yang Allah berikan kepada wali Allah tidak bisa dipelajari, nggak bisa diulang-ulang. Kan berapa banyak kan orang-orang yang cari kesaktian tapi dipelajari supaya nggak mati dibacok, disabet pakai pedang pisau, ya, tapi dipelajari, maka itu bukan wali Allah. Karena wali Allah itu karomahnya bukan dipelajari, tapi spontan langsung Allah berikan kepadanya saat itu juga. Begitu juga karomah wali Allah nggak bisa diulang-ulang. Kalau diulang-ulang namanya atraksi, bukan karomah. Karomah itu nggak dipamerin, karomah itu nggak bisa diulang-ulang, saat itu saja kejadiannya. Contohnya siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi wali Allah bukan? Iya. Kenapa mereka disebut wali Allah? Di antaranya Allah berikan karomah kepadanya. Apa karomahnya? Apa karomahnya Ashabul Kahfi? Hah? Tidak makan minum berapa lama? 309 tahun dan tubuhnya tidak hancur. Antum tidur 5 jam aja bangun-bangun lapar. Ashabul Kahfi tidurnya 309 tahun, tapi tubuhnya tidak hancur, tidak makan, tidak minum. Apakah besoknya Ashabul Kahfi bisa ngulang lagi? Ya nggak ada. Saat itu saja Allah berikan, nggak bisa diulang-ulang. Ya, ini menunjukkan karomah itu nggak bisa diulang-ulang. Karena itu pemberian Allah Ta'ala. Contoh yang lain, Maryam. Maryam siapa? Ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena Maryam itu bukan nabi, tapi dia dianggap sebagai wali Allah. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ketika Nabi Allah Zakaria datang ke mihrabnya Maryam. Maryam ini tinggalnya di mihrab Baitul Maqdis. Maka Maryam ini saat Nabi Allah Zakaria datang, didapetin di sekelilingnya Maryam itu banyak buah-buahan. Yang buah-buahan itu datang bukan pada musimnya. Jadi buah-buahan yang ada di sekeliling Maryam itu buah-buahan yang gak ada, bukan musimnya saat itu. Ya, makanya Zakaria takjub, ini kok ada buah-buahan padahal bukan musimnya sekarang. Dan itu ada di sekitarnya Maryam. Apakah besoknya tiap Zakaria masuk selalu ada itu? Ya enggak. Pada saat itu saja Nabi Allah Zakaria dapati di sekelilingnya Maryam apa? Buah-buahan yang ada bukan pada musimnya. Ya. Contoh lain, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu, karomahnya banyak sekali. Ada ulama yang menulis khusus bahkan karomah Umar ibn al-Khattab. Kalau ada orang seperti Umar di zaman kita disembah-sembah, ya.
Karena karomahnya begitu banyak, ya. Di antaranya beliau pernah memberikan komando kepada pasukan kaum muslimin yang sedang berperang melawan Persia di daerah Iran. Umar bin Khattab lagi khutbah di Madinah, di Masjid Nabawi, karena kekhalifahan Umar di mana? Di Madinah. Umar nggak ikut perang. Beliau kirim seorang pemimpin perang, Sariyah namanya, untuk memimpin perang melawan orang-orang Persia di Iran. Ketika kaum muslimin sudah berhadapan dengan orang-orang Persia di Iran, tiba-tiba pasukan kaum muslimin dalam keadaan keteteran. Tiba-tiba Umar lagi khutbah Jumat, diperlihatkan keadaan pasukan kaum muslimin. Kata Umar bin Khattab, ilal jabal ya Sariyah, naik ke atas gunung wahai Sariyah. Perkataan yang Umar di Madinah didengar oleh pasukan kaum muslimin yang ada di Persia. Tapi itu sekali aja, bukan pekan depan Umar khutbah kelihatan lagi, enggak, sudah cukup sekali saja, ya, karena nggak bisa diulang-ulang karomah itu, cukup saat itu saja. Umar bin Khattab juga pernah suatu hari Sungai Nil tidak mengalir, maka Amr bin As sebagai gubernur yang ada di kota Mesir ngirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah. Diisi suratnya, masyarakat Mesir mereka mengadu Sungai Nil tidak lagi mengalir. Maka mereka ingin kembali kepada kesyirikan, yaitu memberikan tumbal seorang wanita cantik yang diceburin ke Sungai Nil, nanti Sungai Nilnya akan ngalir lagi. Maka bagaimana wahai khalifah? Maka Umar nulis surat, ya. Ketika Umar nulis surat, di luar surat itu, ya, kemudian dituliskan, dibaca oleh Amr bin As. Setelah dibaca, Umar mengatakan, setelah engkau membacanya, buang surat ini ke Sungai Nil. Amr bin As baca surat itu, dibuang suratnya ke Sungai Nil. Dengan izin Allah, Sungai Nil mengalir. Bayangin ada orang kayak Umar di zaman sekarang, ya, kayaknya bakal disembah-sembah gitu. Ya, bayangin cuma suratnya Umar ngalir Sungai Nil. Ya, itu karomah, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diulang-ulang. Dan kita lihat bagaimana keimanan dan ketakwaannya Umar, kan? Umar itu orang yang selalu nangis di sepertiga malam. Sampai para ulama sirah nabawiyah, para ulama yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan Nabi dan juga khulafaur rasyidin, mereka kan mensifati bagian wajahnya Umar itu ada bagian hitam seperti tali sendal jepit dua gini. Hitam karena kenapa? Saking seringnya Umar menangis di sepertiga malam. Ini wali Allah. Ini wali Allah nggak pernah sholat malam, mengklaim wali Allah, sholat malam enggak, ya, malamnya dibuat tidur, ya. Umar nggak diragukan kewaliannya, tiap malam nangis sama Allah, ya, selalu menjaga memelihara sunnah-sunnah Rasulullah, nggak pernah meninggalkan perkara yang wajib. Ini baru wali Allah. Maka nggak aneh bagaimana Allah berikan karomah, banyak karomah Umar. Allah jadikan usulan-usulan Umar menjadi sebab turunnya ayat dari Allah Ta'ala. Sering ini disampaikan, ya, bagaimana Umar bin Khattab mengusulkan sesuatu jadi turun ayat kepada Rasulullah. Seperti sholat di belakang makom Ibrahim,
Kan itu usulan Umar, ya Rasulullah, kenapa kita nggak jadikan ya bekas jejaknya Nabi Allah Ibrahim ini sebagai tempat salat? Turun firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, Rasulullah mau nyolatin pentolannya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika beliau mau menyolatkan, Umar tegur, wahai Rasulullah, bagaimana engkau akan menyolatkan orang yang batinnya kufur kepada Allah, orang munafik? Turun firman Allah dalam surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadam mata minhum abada. Jangan engkau solati itu orang-orang munafik yang jelas-jelas kufur di dalam batinnya. Ini karomah, karena Umar selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Ya, nah ini poin yang ketujuh ya. Karomah itu tidak dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang. Yang kedelapan nih, karomah Allah kepada wali tidak selalu berupa kejadian luar biasa. Ini patut dicatat. Karomah Allah kepada wali-wali Allah tidak selalu berupa apa? Kejadian luar biasa. Tidak selalu berupa kesaktian. Kan ini yang disalahpahami kaum muslimin hari ini. Memandang kalau dia wali Allah harus punya kesaktian. Kalau dia nggak punya kesaktian, dia bukan wali Allah. Pemahaman yang keliru sekali. Ukurannya wali Allah itu harus punya kesaktian. Padahal tidak semua karomah yang Allah berikan kepada wali Allah itu berupa kejadian luar biasa. Di antaranya, kata ulama, bisa jadi Allah nggak berikan kepadanya kejadian luar biasa, tapi Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Siapa yang namanya disebut dalam Al-Quran? Luqmanul Hakim. Luqman. Ada nggak nama surah Luqman? Iya, Allah sebut. Sampai Allah sebut di dalam surahnya, wa idh qala Luqmanu libnihi. Antum pernah dapat riwayat Luqman itu bisa terbang, Luqman itu bisa ngilang, Luqman itu dia nggak mempan kalau dibacok? Nggak ada riwayat-riwayat itu. Tapi dia sepakat ulama mengatakan dia wali Allah, walaupun dia nggak punya kejadian-kejadian luar biasa. Tapi cukup Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, itu bagian dari keistimewaan orang tersebut, dan itu bagian dari karomah. Ya, bukan merupakan kejadian luar biasa, tapi disebutkan namanya dalam Al-Quran, itu karomah. Sebutkan nama sahabat Rasulullah yang disebut namanya dalam Al-Quran. Satu saja. Nama sahabat Rasulullah yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Kalau sebut namanya, sahabat Rasulullah yang Allah sebut namanya langsung di dalam Al-Quran, siapa? Allah sebut namanya secara spesifik di dalam Al-Quran. Masa nggak tahu antum? Kan antum rajin khatam Al-Quran. Ya. Zaid bin siapa? Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidun, dalam surah Al-Ahzab Allah sebut itu namanya sahabat Zaid. Zaid nggak punya kejadian luar biasa, tapi kata ulama cukup namanya disebutkan dalam Al-Quran, itu bagian dari karomah yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini contoh bagaimana orang-orang yang diberikan karomah tapi bukan berbentuknya apa? Kejadian yang luar biasa. Yang ke-9,
Tadi sudah kita singgung, derajatnya wali Allah di bawah para nabi dan rasul. Derajatnya wali Allah di bawah para nabi dan rasul. Yang ke-10 yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan wali Allah, ada yang lebih istimewa dari karamah. Maka hendaknya yang kita cari bukan karamah, tapi yang kita cari ini yang lebih istimewa dari karamah. Apa itu? Ulama memiliki kaidah al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Jadi cukup orang istiqamah itu lebih baik daripada dia cari-cari karamah. Karena orang yang istiqamah, dia itu cirinya wali Allah. Dia jaga keimanannya, dia jaga ketakwaannya, dia jaga perkara yang wajib, dia pelihara perkara yang sunnah. Itu tanda dia wali Allah Ta'ala. Maka istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah yang dimiliki seseorang. Ini yang harusnya dicari. Tapi hari ini banyak kaum muslimin yang carinya kesaktian. Akhirnya nggak sholat, ya. Akhirnya malah ninggalin yang wajib. Akhirnya malah jadi gila karena yang dicari kesaktian. Giliran nggak sakti jadi gila dia, ya. Yang lebih parah yang nganggep orang gila wali lagi. Allahu Akbar, ya. Ini kan yang lebih parah pemahamannya. Bagaimana orang gila bisa jadi wali padahal mereka sudah lepas kewajiban syariah. Padahal tadi sifatnya wali Allah, kata Allah dalam surah Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan mereka itu bertakwa, baru itu sifatnya wali-wali Allah. Maka ini pembahasan tentang siapa itu wali Allah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru bahwa wali Allah harus punya kesaktian, wali Allah punya ciri-ciri khusus tadi, nggak makan nasi lah, dia selalu puasa 40 hari 40 malam lah, tidak ada itu. Kekhususan secara zahir bagi wali-wali Allah. Maka setiap orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah, dia wali Allah walaupun kadar kewaliannya berbeda-beda, ya. Tapi untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang punya pertanyaan. Enggak ada. Nah, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang orang yang bisa melihat dan mengetahui hal gaib. Saya pernah mendengar seorang ustadz yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang bisa mengetahui hal gaib itu, maka kami batalkan persaksiannya, kami batalkan sumpahnya, kami batalkan syahadatnya, kecuali dia adalah seorang nabi. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Perkataan Imam Syafi'i, ya. Apabila ada orang yang mengklaim dirinya melihat perkara gaib gitu, maka dibatalkan persaksiannya, kemudian dibatalkan keislamannya. Wallahu a'lam. Ana tidak tahu kalau memang itu perkataannya Imam Syafi'i, tapi nanti Ana coba cek apakah memang itu betul-betul berasal dari perkataan Imam Syafi'i, ya. Coba Ana cek dulu, ya, apakah memang itu sahih dari perkataan beliau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Ada lagi ikhwah? Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Gelar wali Allah itu siapakah yang berhak memberikannya? Apakah setiap individu itu boleh mengaku mengklaim bahwa saya adalah wali Allah gitu? Terus di zaman sekarang ini ada nggak sosok yang bisa dijadikan contoh bahwa dia adalah wali Allah yang sahih gitu, Ustaz? Syukran. Jazakallah khair. Siapa yang berhak memberikan gelar bahwa orang itu wali Allah? Tidak ada yang berhak. Hanya saja Allah sebutkan saja sifatnya wali Allah, itu yang jadi ukuran. Dan yang namanya wali Allah, dia nggak akan ngaku-ngaku bahwa dirinya sebagai wali Allah. Karena orang yang bertakwa itu tidak pernah menganggap bahwa dirinya itu betul-betul bertakwa. Kata Allah apa? Dalam surah An-Najm ya, kalau tidak salah, fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap suci-suci diri kalian, karena Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Maka wali Allah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa nggak pernah mengklaim dirinya dia sudah mencapai ketakwaan. Makanya di antara tanda wali Allah, dia juga nggak akan ngaku-ngaku dirinya wali Allah. Kalau ada orang ngaku-ngaku dirinya wali Allah, itu bukan wali Allah. Ya, karena wali Allah itu justru semakin rendah hati, semakin tawadu, tapi dia orang yang istiqamah dengan keimanan dan ketakwaannya. Maka tidak ada yang berhak memberikan gelar kepada seseorang, oh ini dia wali Allah, enggak. Ya, karena tidak ada yang tahu batin amalan hati seseorang. Ya. Adapun ucapan secara umum saja, orang yang beriman dan bertakwa itu semuanya wali Allah, selama dia bisa menjaga kesempurnaan iman dan ketakwaannya. Walaupun kadar keimanan dan ketakwaannya berbeda-beda, tapi mereka memiliki sifat dari sifatnya wali-wali Allah, beriman dan juga takwa. Ya. Adapun adakah orang sekarang yang mereka bisa disebut wali Allah? Allah secara khusus ya tidak ada. Tapi secara umum semua orang yang beriman dan bertakwa, merekalah adalah wali Allah Ta'ala. Paling kita bisa ya mengungkapkannya secara umum saja. Siapapun yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Adapun secara khusus mengatakan, oh fulan ini wali Allah, fulanah ini wali Allah, nggak boleh. Karena Allah yang lebih mengetahui apa? Amalan batin, amalan hati orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada lagi ikhwah? Nggak ada? Kita cukupkan kalau memang tidak ada ikhwah pembahasan kita tentang wali Allah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum dan juga untuk seluruh pendengar yang mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, agar kita tidak tertipu lagi dengan mereka yang mengaku-ngaku wali Allah atau mereka yang mendefinisikan wali Allah orang yang punya kesaktian. Karena bukan itu definisi wali Allah, sudah dijelaskan ulama, mereka yang menjaga ketakwaan dan juga keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.